Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sihat wal afiyah. Sehingga alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing, pada hari ini kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban sebagai seorang muslim, yakni melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan mudah-mudahan barokah, taufik dan hidayahnya senantiasa Allah limpahkan kepada kita sekalian selaku umatnya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Muslim, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat. Rasul bertanya, "Atadruna manil muflis?" Kata Rasul, "Tahukah kalian orang yang muflis itu? Tahukah kalian orang yang bangkrut itu?" Kemudian para sahabat menjawab, "Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata." Kata para sahabat, orang yang muflis itu, orang yang muflis di kalangan kami adalah orang yang tidak memiliki dirham, dia tidak memiliki uang, dan ia tidak memiliki harta benda. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang muflis, berbicara tentang bangkrut, jangankan kita mengalaminya, rasa-rasanya mendengarnya saja, mendengar kata bangkrut saja, rasa-rasanya kita sudah tidak mau. Jangankan bangkrut di akhirat, bangkrut di dunia saja kita pun tidak mau. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terbayang dalam pikiran kita, dalam benak kita, ketika kita mendengar kata bangkrut, orang yang sudah bekerja keras banting tulang siang dan malam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun ia bekerja keras meniti karir, membangun karirnya, membangun perusahaannya, tapi kemudian harta benda yang sudah ia kumpulkan, uang yang sudah dia kumpulkan, karir yang sudah dia bangun, perusahaan yang sudah dia bangun, tiba-tiba ketika di hari tuanya, di saat ia ingin menikmati hasil jerih payahnya, kemudian ia mengalami kebangkrutan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Jadi berbicara tentang bangkrut ini, jangankan bangkrut di akhirat, bangkrut di dunia saja kita rasa sudah tidak mau. Kemudian berkaitan dengan hadis ini, hadirin yang muliakan Allah, yang dimaksud bangkrut al-muflis dalam hadis ini adalah bangkrut nanti di akhirat. Rasul menegaskan, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati, kata Rasul. Sesungguhnya bangkrut di kalangan umatku, kata Rasul, adalah orang yang nanti pada hari kiamat ia datang bis salati wasyami wazakati. Nanti pada hari kiamat ia datang membawa semua pahala amal solatnya, pahala siamnya, pahala zakatnya. Wa ya'ti, tapi ia juga membawa apa? Qad syatama hadza wa qadzafa hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza. Allahu akbar. Ternyata selain ia membawa pahala amalnya tadi, pahala sholatnya, pahala siamnya, pahala zakatnya, ia pun membawa dosa-dosa sosial. Apa? Ia pernah mencaci maki orang yang ini, ia pernah memfitnah orang yang ini, ia pernah memakan harta orang yang ini, yang tentunya dengan cara yang batil. Ia pernah mengalirkan darah orang yang ini, ia pernah memukul yang ini. Allahu akbar. Jadi nanti di akhirat ketika selesai kita diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu kita mau masuk surga, kemudian tiba-tiba datang orang-orang menghadap Allah Subhanahu wa taala dan mengadu kepada Allah, wahai Allah, dulu ketika di dunia saya tidak berani apa-apa. Ini saya tidak ridha ya Allah ketika orang ini dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika di dunia ia pernah mencaci maki saya ya Allah, dan saya diam saja karena saya tidak berani, karena pangkat dan jabatannya lebih tinggi daripada saya. Kemudian tiba-tiba datang orang yang lain lagi, wahai Allah yang maha adil, saya tidak terima kalau orang ini dimasukkan ke dalam surganya Allah, karena dulu ketika hidup di dunia ia pernah memfitnah saya, ia pernah menyebarkan hoax, ia pernah menyebarkan berita bohong tentang saya, sehingga hancur karir saya, sehingga saya malu bertemu dengan orang-orang ya Allah, dan saya minta keadilan kepada Engkau ya Allah. Kemudian tiba-tiba datang juga serombongan orang yang lain, wahai Allah, saya pun tidak ridho kalau dia masuk surganya Engkau ya Allah. Dulu ia pernah memakan harta kami ya Allah, harta kami yang seharusnya kami makannya, menerimanya, menikmatinya, tetapi ia ya Allah, ia makan dengan golongannya saja. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian datang lagi orang, wahai Allah, saya juga tidak ridha ya Allah kalau ia Engkau masukkan ke dalam surganya Engkau ya Allah, karena dulu ia pernah menganiaya saya, pernah memukul saya. Allahu akbar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Adil. Kemudian Allah memberikan keadilan kepada orang-orang yang pernah kita zolimi waktu di dunia, dan di akhir tentunya tidak ada kata maaf. Lantas bagaimana caranya kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang belum selesai di dunia, yang kita selesaikan di akhirat? Allahu akbar. Fayuhta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Kemudian bagaimana amal ibadah kita yang sudah kita kumpulkan selama hidup dunia, kita berikan kepada yang ini. Misalnya saja pahala sholat kita serahkan kepada yang ini, pahala puasa kita serahkan kepada yang itu, pahala zakat kita, pahala qiyamul lail kita serahkan kepada yang lainnya, sampai akhirnya habis. Dan yang jadi masalah adalah ketika amal kita, pahala amal kita sudah habis, tetapi urusan kita dengan sesama manusia waktu hidup di dunia belum selesai. Kemudian bagaimana caranya menyelesaikan masalah itu? Ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Kemudian dosa-dosa orang yang tadi diambil dan dipikulkan kepada kita, dan kemudian kita naudzubillah dihempaskan dalam api neraka. Allahu akbar. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui betapa dahsyatnya dosa-dosa sosial,
betapa dahsyatnya dosa yang berkaitan dengan sesama manusia yang bisa menyebabkan kita bangkrut seperti ini. Maka alangkah baiknya kalau kita tidak menunggu di akhirat, kita selesaikan masalah di antara kita selagi kita masih hidup di dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang pernah kita sakiti, orang-orang yang pernah kita zolimi, bisa jadi mereka bukanlah orang lain, bisa jadi mereka adalah orang-orang terdekat dengan kita, bisa jadi mereka adalah kedua orang tua kita yang tanpa sengaja kita sakiti hatinya, yang tanpa sengaja kita lukai perasaannya, padahal kebahagiaan kita dunia dan akhirat berada di tangan kedua orang tua kita. Ridho Allah tergantung ridhonya kedua orang tua kita. Kemudian hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang pernah kita caci maki, orang-orang yang pernah kita hina, orang-orang yang pernah kita rendahkan juga bisa jadi bukan orang lain, bisa jadi mereka adalah orang-orang terdekat dengan kita, bisa jadi ia adalah anak kita, mertua kita, mungkin menantu kita, atau orang-orang siapapun yang dekat dengan kita yang kita merasa kita lebih dibandingkan dengan dia, kita lebih baik, kita lebih pintar, kita lebih kaya misalnya. Allahu Akbar. Padahal mereka adalah orang terdekat kita yang selalu ada dikala kita berada dalam kesulitan. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang pernah kita ambil hartanya secara batil, secara tidak benar, bisa jadi mereka juga bukanlah orang lain, bisa jadi mereka adalah orang-orang terdekat dengan kita, bisa jadi mereka adalah saudara kandung kita, saudara seibu, sebapak kita, atau bisa jadi mereka adalah teman-teman baik kita, teman-teman karib kita, teman-teman dekat kita yang tanpa sengaja kita pinjam uangnya, kita lupa mengembalikan misalnya. Allahu Akbar. Dan itu akan menjadi masalah kita nanti di akhirat. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, selagi napas ini masih ada, selagi nyawa ini masih ada dalam diri kita, maka kesempatan untuk meminta maaf itu masih sangat besar dan masih sangat ada. Oleh karena itu hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita saling memaafkan. Jangan sampai masalah semacam ini, masalah antara sesama kita manusia tidak selesai di dunia tetapi kita selesaikan nanti di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita yang bekerja keras mementing tulang, kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, kita sholat malam, kita puasa Ramadan, kemudian kita juga membayar zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya, semua pahala itu pada akhirnya orang lain yang panen dari pahala kita. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita saling memaafkan dan mudah-mudahan kita akhirnya bersih dari dosa sesama manusia dan juga dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kultum singkat ini ada manfaatnya untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.